Kiai Abdullah bin Nu ini adalah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bermadhab Syafi'i. Ya, kitabnya adalah salah satu mahakarya beliau adalah kitab Ana Muslim Sunni Syafi'i. Mohon dibawakan kitabnya, baik yang asli maupun terjemahannya. Ya. Nah, kitab Ana Muslim Sunni Syafi'i ini boleh jadi merupakan magnum opus yang menjadi rujukan. Ya, ini kitab Ana Muslim Sunni Syafi'i yang sudah mengalami 2 kali percetakan di Kairo, dunia Arab. Jadi ini mungkin satu-satunya ulama Indonesia di abad 21 yang karyanya dicetak di dunia Arab. Bahkan sudah 2 kali cetakan ini di Maktabah Darus Saleh yang alamatnya di belakang Ruwag Al-Azhar. Ya. Dan alhamdulillah belakangnya sudah diterjemahkan oleh sekelompok kiai muda Muslim Sunni Syafi'i. Ya. Nah, ini jelas menunjukkan bahwa beliau itu adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah Sunni Syafi'i. Ya. Kalau memang orang-orang anak-anak Hizbut Tahrir merasa dekat dengan Mama Abdullah bin Nu, karena memang Mama Abdullah itu menyambut siapa saja yang datang ke rumah beliau dan merasa sebagai bagian dari beliau. Ya. Tetapi saya menyayangkan kenapa diklaim Kiai Abdullah ini sebagai pembawa Hizbut Tahrir. Kalau memang Syabab Hizbut Tahrir mengklaim bahwa Muhammad Abdullah sebagai pembawa atau sebagai zaim dari Hizbut Tahrir, mohon ini dijadikan kitab yang wajib bacaan. Jadi bacaan wajib bagi Syabab Hizbut Tahrir. Tapi nyatanya tidak. Itu yang saya sayangkan, ya. Khilafah dalam versi Hizbut Tahrir itu adalah salah satu model ijtihad kepemerintahan. Di sini di Indonesia, di Nusantara Raya ini ulama juga mengembangkan model pemerintahan yang lain, model ijtihad kepemerintahan yang lain, yaitu yang disebut dengan NKRI. Dari sisi kekuatan sama di mata Allah, hasil itu sama. Tapi apa boleh buat, hasil ijtihad ulama Nusantara ini sudah menjadi kesepakatan agung atau mitsaqan ghalidha yang sudah berusia lebih dari 74 tahun. Di satu artikel yang berjudul ya, Ulama Pemerintahan dan Ketahanan Nasional halaman 96, ya, di sini mempertegas bagaimana prinsip ayah kami tentang kebangsaan, ya, tentang Indonesia, dan ini ditegaskan di paragraf terakhir sekali, dan ini boleh menjadikan suatu kesimpulan. Saya bacakan sini, ya. Jalan pertama yaitu kapitalis telah gagal, sedangkan jalan kedua yaitu sosialis komunis sedang berhadapan dengan kegagalan juga, sebab kedua-duanya materialistik ateistik. Akan tetapi yang akhir ini mungkin akan menimbulkan bencana sedunia, yaitu komunisme, ya. Karena itulah dalam memantapkan ketahanan nasional, kita hendaklah menjejakkan kaki di atas jalan ketiga dengan bertekad menyelamatkan dunia dari kehancuran. Perkokohlah Pancasila, tebalkan keimanan kepada Allah SWT dan Rasulnya serta keluarga Rasulullah alaihissalam. Mudah-mudahan bangsa Indonesia akan selamat dunia akhirat, ya. Jadi tulisan ini amat sangat mempertegas bagaimana Mama, seperti umumnya para kiai di Indonesia Raya ini, amat sangat mencintai NKRI, amat sangat menghormati Pancasila, menempatkan sebagai ideologi yang tadi disepakati oleh seluruh bangsa. Tetapi karena di sini sudah ada kesepakatan, maka amat sangat disayangkan kalau ini harus dipaksakan dan berarti melanggar kesepakatan. Dan doa di belakang saya ini, wa khulful wa'di wa adamul wafa'i bil ahdi, itu merupakan 2 dari 11 dosa besar yang ada dalam doa di belakang ini, yaitu melanggar perjanjian dan merusak komitmen kesepakatan. Ya, jadi mohon kepada Syabab Hizbut Tahrir untuk tidak lagi
mengklaim bahwa Mama Abdul Mumin adalah sebagai pendiri Hizbut Tahrir. Beliau mengayomi, beliau mencintai umat Islam apapun gerakannya. Tetapi ingat, beliau adalah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bermadhab Syafi'i yang membuka diri kepada siapapun, termasuk dengan ulama Syiah sekalipun. Ya, tidak pernah beliau mencerca madhab, firqah atau harokah manapun dari umat Islam ini. Semoga Allah merahmati beliau. Terima kasih.